minum dulu deh. Terima kasih. Kalau boleh tahu dengan siapa? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jumi, saya angkatan 21 kelas A dari Bimbingan Muslim. Oh iya, bagaimana kabarnya Dek Jumi? Alhamdulillah baik, Kak. Tadi kesininya sama siapa? Sama saudara tadi diantar. Oh iya. Sebelumnya bagaimana kesehariannya? Apakah baik? Kalau keseharian sih alhamdulillah baik. Di rumah juga hubungan dengan orang tua juga baik. Seperti biasa, Kak, di kehidupan lainnya. Oh iya. Sebelumnya karena adik sendiri sudah datang ke sini, tentu sudah tahu apa yang ingin dicari atau apa yang ingin dibantu, seperti itu. Mungkin di sini saya cuma ingin butuh nasihat, butuh saran dari kakak tentang masalah saya. Pertama-tama saya harus jelaskan dulu kontrak dalam konseling kita kali ini. Jadi waktu kontraknya itu 40 dan 60 menit. Jadi adik ingin memilih dalam waktu berapa lama? Mungkin cuma sekitar 40 menit saja ya, Kak. Iya. Selanjutnya konseling kita kali ini bersifat rahasia, terbuka, dan kesukarelaan, di mana adik bisa menceritakan apapun yang ingin adik ceritakan atau resahkan dengan aman tanpa ada kebocoran selain dari persetujuan adik sendiri. Selanjutnya konseling ini bersifat terbuka, adik bebas menceritakan apapun yang adik inginkan tanpa ditutup. Selanjutnya kesukarelaan, di sini adik menceritakan apa yang ingin adik ceritakan tanpa ada paksaan siapapun. Ya, jadi mungkin ada yang ingin adik ceritakan di sini. Kalau dari saya sendiri, Kak, permasalahan yang sekarang saya hadapi itu seperti kayak kurangnya komunikasi dengan orang tua saya. Iya. Saya kan di sini ceritanya ingin memasuki suatu himpunan, Iya. tapi orang tua saya tidak mengizinkan karena alasannya kalau saya masuk himpunan itu saya tidak akan pernah fokus lagi dengan belajarku. Jadi kayak terganggu begitu belajarku, dan Kak, jadi orang tua sama sekali tidak mengizinkan, dan situ saya benar-benar kayak merasa tidak adil, dan kenapa begitu maksudnya, padahal teman-teman tetangga-tetangga sekeliling saya itu diizinkan semua. Kayak dorong masuk apa, dorong keluar kemana, dorong diizinkan terus. Dan saya pernah ada kejadian beberapa kali saya berbohong kepada orang tua saya bahwa saya itu berkerja kelompok, padahal saya di situ adalah ikut kegiatan di himpunan ini, dan saya juga tidak memberitahu kepada orang tua saya bahwa saya ini sekarang masuk himpunan. Jadi otomatis orang tua saya tidak tahu apa-apa kalau saya ini masuk himpunan atau tidak. Jadi disitulah saya pas kejadian itu saya berbohong, dan pas pulang itu saya kedapatan. Jadi pas sampai di rumah, papa saya bertanya, dia bilang, tadi kau bilang kau pergi kerja kelompok, tapi kenapa kau ada pergi ke satu tempat yang tidak ada bapak lihat tadi di jalan? Langsung saya bilang, maka karena mungkin karena sudah itu memang salah, jadi ya mau diapa, jadi saya harus bagaimana, dan saya terpaksa harus jujur di situ, karena kalaupun saya tidak jujur saya juga bakalan tambah parah. Jadi saya bilang sama papa saya bahwa iya Pak, tadi itu sebenarnya saya tidak kerja kelompok, tapi saya pergi kegiatan, tapi kegiatan itu tidak jauh dari tempat yang saya bilang di kerja kelompok itu, tapi tetap di situ tempatnya, hanya agenda berbeda. Jadi sudah pada saat saya jujur, orang tua saya masih tetap marah dan masih mengoceh-ngoceh, walaupun kan itu namanya salah toh Kak. Jadi beliau tetap bilang kalau begitu kepercayaan bapak sama kau itu jadi tidak ada lagi. Maksudnya kayak kau sudah mengecewakan bapak begitu, niatmu berbeda tapi yang kuberikan berbeda. Jadi otomatis bapak sudah tidak akan pernah percaya lagi sama saya.
Jadi itu juga Kak, jadi mulai dari situ saya sudah tidak bisa lagi berhimpun, walaupun hanya bisa berhimpun diam-diam, tapi eh, saya masih harus mengkhawatirkan beberapa banyak hal. Iya. Bagaimana saya bisa keluar lagi begitu. Mungkin dari kejadian tersebut saya sudah diam-diam untuk himpunan dan berusaha untuk tidak sampai ketahuan lagi. Jadi titik permasalahannya ini Kak, saya merasa kayak kalau saya begini terus saya akan kena dampak yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Jadi makanya itu permasalahan yang saya hadapi sekarang. Adik merasa bahwa adik ini beda dari teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain diizinkan sedangkan adik tidak. Dengan itu juga adik merasa terpaksa berbohong, suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan demi mengikuti kegiatan tersebut. Sebelumnya apakah sudah dibicarakan kepada orang tua terkait keinginan adik ini untuk mengikuti himpunan? Sebelumnya saya sudah pernah cerita Kak, waktu awal-awal masuk himpunan saya sudah bilang kepada orang tua bahwa saya ingin masuk di suatu himpunan karena saya ingin menambah pengalaman dan melatih cara-cara saya. Tetapi orang tua saya bilang kalau itu tidak penting dan tidak ada kaitannya dengan nilai yang diberikan oleh dosen, sebaiknya tidak usah diikuti karena itu hanya membuang-buang waktumu saja. Jadi sudah saya bicarakan baik-baik Kak, tapi orang tua saya tetap mengatakan hal tersebut. Jadi sekeras apapun saya bicara, orang tua saya juga tidak bakalan percaya ataupun terima begitu. Saya turut merasakan apa yang adik rasakan. Jadi apakah sebelumnya adik pernah membuktikan bahwa saya ikut kegiatan ini dalam hal yang lain tidak akan terganggu, misalnya akademik atau pekerjaan rumah? Apakah ada pembuktian dari kegiatan yang adik lakukan? Kalau diminta bukti begitu kan sebenarnya ada, cuman ya bagaimana setiap kita kegiatan kan pasti ada relasi baru yang kita dapat, ada pengetahuan baru, tapi orang tua tidak tahu kan, namanya kita hanya bercerita pada diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Jadi kan jujur juga kalau di rumah itu saya tidak banyak bicara dengan orang tua saya Kak. Saya tidak banyak curhat, tidak bercerita banyak hal, keseharian saya itu tidak saya ceritakan kepada orang tua saya, tapi melainkan ke diri saya sendiri saya bisa pendam. Jadi mereka tidak tahu, mungkin karena hal itu juga yang mereka tidak, jadi mereka anggap bahwa tidak ada juga pembuktian apa-apa. Jadi makanya mereka tidak percaya begitu Kak. Tapi untuk kalau pembuktian sebenarnya ada, cuma saya tidak buktikan kepada orang tua saya karena bagi saya kalau sudah mereka bilang tidak, berarti itu sudah kayak saya harus terima, saya tidak bisa lagi membantah gitu. Jadi selain tidak diizinkan, ternyata komunikasi juga kurang. Apakah perlakuan orang tua adik sama dengan saudara-saudara adik yang misalnya tidak diizinkan juga berkegiatan atau hal apapun? Kan di rumah itu kan saya bersaudara 4 dan saya anak pertama. Saya juga punya saudara laki-laki, ada kedua. Beliau itu kalau kemana-mana selalu diizinkan, apapun yang dilakukan tidak pernah itu adanya larangan. Selama apapun dia pulang malam kah, pulang apa, pokoknya dia tidak pernah dilarang. Makanya saya merasa tidak adil di rumah, dan kenapa saudara-saudara saya diizinkan sedangkan saya tidak. Padahal kalau dibilang bisa menjaga diri, insya Allah saya bisa menjaga diri saya, walaupun saya hanya seorang perempuan, tapi setidaknya saya tahu bisa menjaga diri itu bagaimana. Saya juga tahu tuh yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kan di umur saya seperti ini kan juga seharusnya kayak sudah bisa diberikan kebebasan. Jadi saya bingung juga dengan perlakuan orang tua saya seperti itu. Jadi Jumi merasa di umur sekarang seharusnya adik ini diberi kebebasan. Apakah mungkin perlakuan dari orang tua ini karena komunikasi adik yang mungkin kurang, atau mungkin orang tua adik ini merasa bahwa kalau perempuan itu beda dengan laki-laki? Sebelumnya apakah ada perlakuan yang konkret untuk
mendeskripsikan kalau ada perbedaan antara adik sendiri dan saudaranya adik. Perlakuan yang seperti apa ya? Yang membedakan gitu. Perlakuan orang tua yang membeda-bedakan. Makanya sering juga begitu Kak, mungkin orang tua bukan cuma membedakan sesama saudara, tapi membedakan juga sama tetangga. Kan kalau tetangga itu kan entah apa yang dilihat dari orang tua saya, justru mereka membedakan saya dengan beliau. Tapi saya merasa kayak seperti sebenarnya tidak ada perbedaan sih Kak, cuma karena yang saudara saya itu merasa kayak saudara saya itu kayak jadi keras kepala. Mereka tuh sering membantah orang tua saya, jadi orang tua saya sudah angkat tangan, sudah menyerah untuk saudara-saudara saya. Jadi kalau bisa dibilang di rumah itu hanya saya yang penurut, maksudnya yang saja, maksudnya kayak kalau dibilang begini ya sudahlah, berarti ini sudah lebih baik berarti buat saya. Kalau untuk saudara-saudara saya sendiri itu tidak ada kayak mereka itu kalau mereka memang benar-benar sudah merasa benar, mereka akan teruskan. Beda lagi dengan saya kayak merasa bukan dibilang putus asa sih Kak, cuman karena ya namanya kita tidak bisa terlalu membantu orang tua, jadi saya seperti itu saja, jadi untuk mengalah terus gitu. Jadi di sini adik berperan sebagai orang yang selalu mengalah. Nah, mungkin karena sifat ia itu jadi membatasi komunikasi adik ini, sehingga ada pembatasan juga dari orang tua adik terkait kegiatannya adik. Mungkin orang tua lebih senang adik ada di rumah seperti itu. Seperti itu. Nah, itu kan tadi masalah komunikasi dengan orang tua. Jadi apakah di lingkungan kampus sendiri atau di himpunan adik merasa sangat nyaman sehingga itu menjadi problematika adik sendiri? Kenapa adik menjadi mempermasalahkan itu? Kenapa masalah komunikasinya juga kurang sama orang tua? Lantas bagaimana pergaulan atau sosialisasi adik dengan teman-teman di luar? Kalau untuk teman-teman di luar sih sama juga, tidak terlalu banyak bicara, cuma memang ada beberapa orang yang dekat, dan itu pun cuma satu, dan dia kayak teman curhat juga begitu, kayak dekat, semua hal yang saya alami itu saya ceritakan kepada beliau, dan walaupun beliau tidak bisa memberikan nasihat ataupun apapun, tapi tetap saya menceritakannya, walaupun saya sudah bisa menceritakannya dan saya menjadi lega, jadi begitu. Dan untuk kayak hubungannya dengan teman-teman yang selain teman saya satu itu tadi, sebenarnya sih kalau bisa dibilang saya ini orangnya tidak terlalu banyak bicara begitu ya Kak sama orang-orang luar, maksudnya kayak orang yang tidak saya terlalu kenal. Kalau orang yang cuma menyapa 1-2 kali itu kayak bagi saya itu tidak akrab gitu, walaupun hanya 1-2 kayak walaupun mereka sudah banyak bicara, tapi saya masih kayak kurang nyaman, kayak betul-betul kayak tidak suka dengan yang namanya kayak orang yang SKSD begitu Kak. Jadi kalau dibilang hubungan dengan orang luar itu kadang baik, kadang juga tidak baik. Jadi cuma sama orang-orang tertentu saja yang menurut saya bisa diajak berkomunikasi begitu Kak. Yang pertama tadi adik lebih suka didengarkan kalau curhat. Nah, terus adik ternyata walaupun sudah sering berkomunikasi dengan orang luar masih kurang nyaman untuk menjadikan dia teman dekat ya, seperti itu. Lantas apakah orang yang dipercayai adik ini diketahui juga oleh orang tua? Iya Kak, maksudnya teman saya yang terdekat ini alhamdulillah dia diketahui orang tua, jadi semua hal yang berkaitan dengan beliau itu sudah saya ceritakan semua kepada orang tua saya. Walaupun saya ada kurang baik dalam komunikasi dengan orang tua, tapi saya tetap juga menceritakan ini ada teman saya, kan teman saya ini juga sering main ke rumah, jadi orang tua saya tahu gitu. Apakah teman adik ini juga dia satu kegiatan, satu himpunan
adik? Ya kak, satu himpunan, dan dia juga alasan pertama saya kenapa saya ingin masuk di himpunan, karena kita berdua kan sudah kayak berdiskusi dan berbicara begitu tentang kalau kita masuk himpunan ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi eh, bagaimana saya dan teman saya itu pokoknya kayak jadi alasan utama kenapa saya masuk di himpunan begitu. Jadi tadi kan adik sudah sering cerita tentang masalah adik sama teman adik. Nah, apakah berarti dia mengetahui kalau orang tua ternyata tidak mengizinkan di himpunan. Nah, teman-teman himpunan sendiri bagaimana sosialisasinya dengan Kalau sosialisasi dengan teman-teman himpunan sendiri Iya. itu bagus sekali kak, kayak saya lebih nyaman kepada mereka Iya. karena justru mereka bukan kayak SKSD kayak teman-teman Iya. kelas begitu, tapi justru mereka kayak membaur secara perlahan-perlahan, kayak diajak bicara perlahan-perlahan, baru Iya. besok-besoknya dia yang bukan orang yang kayak agresif sekali Iya. satu kali dekat begitu dan Iya. jadi saya tidak merasa kayak gelisah atau kenapa, karena mereka itu tahu Iya. kalau kan saya ketahui bahwa kalau di himpunan itu kita kayak pintar juga memahami orang. Jadi yang saya tahu dari teman-teman himpunan saya, mereka itu pintar kayak apa maksudnya, kayak mau dia bisa memahami saya Iya. seperti apa orangnya. Jadi pas saat mereka mendekati saya, mereka tahu jadi bahwa orang ini tidak perlu didekati secara terlalu tergesa-gesa, Iya. maksudnya perlahan-lahan saja dengan membuat dia nyaman gitu. Iya. Maksudnya kayak tidak perlu terlalu dipaksakan untuk berbicara. Maksudnya kayak kan kalau biasanya teman-teman yang lain tuh kak dia kayak begini banyak hal yang ditanyakan, tapi justru kalau teman-teman influencer sendiri mereka tidak terlalu kepo dengan hal itu. Mereka kayak justru dia tahu di luar ini ini tidak jangan terlalu dianu gitu, jadi kayak dia biar begini walaupun cuma disapa sebentar kan besok-besoknya kayak mulai timbul kan kalau bagi diri saya, kalau orang itu kayak sudah bikin kayak ini orang bikin begini Nyaman. jadi sudah nyaman berbicara dengan beliau, dia akhirnya terbuka. Jadi di situ dan disitulah sudah saya mulai saya nyaman sekali di himpunan ini, jadi saya harus berusaha kalau saya tuh harus masuk di himpunan ini begitu kak. Jadi adik ini lebih nyaman dengan teman-teman himpunan karena merasa lebih dipahami, dimengerti. Teman-teman himpunan juga lebih peka dengan situasi seperti itu. Nah, apakah teman-teman himpunan juga tahu permasalahan adik dengan orang tua? Kalau permasalahan itu kan saya sudah bilang tadi kalau saya tidak bicara sembarang gitu Iya. kak, jadi hanya untuk teman terdekat saya yang saya beritahu. Tetapi seperti yang saya bilang tadi kak, bahwa mereka itu tidak memahami. Mereka tahu kalau saya mempunyai masalah, tapi mereka tidak ada niat untuk menggalinya. Jadi mereka tahunya kayak kalau saya tiba-tiba bersedih begitu, mereka dekati. Mereka tidak tanya kak masalahku apa, tapi justru mereka kayak lebih menguatkan saja dengan kata-kata motivasinya. Jadi mereka tidak menggali secara dalam atau kepo secara dalam mengenai permasalahan saya, tapi justru karena dengan beliau lebih memotivasi saya. Jadi di situ niat saya bahwa iya mereka kayaknya mendukung, jadi terpaksa saya ceritakan perlahan-lahan, walaupun tidak semua yang saya ceritakan, tapi adalah sedikit supaya mereka kayak tidak bingung juga dan kak mengapa saya terus bersedih begini tanpa alasan. Jadi mereka tuh kayak lebih mensupport daripada mengkepo. Jadi teman-temannya di himpunan ini apa ya, bisa dibilang suportif. Iya, suportifnya tinggi. Apakah ada dampak dari larangan orang tua tersebut terhadap kegiatan-kegiatan adik di himpunan? Misalnya adik terganggu kalau sedang berkegiatan, orang tua menghubungi. Kayaknya kurang juga sih kak. Gimana ya, dampaknya itu kayak lebih, intinya kan orang tua itu tidak suka yang namanya anak perempuan itu keluar malam, apalagi kan dia tahu bagaimana itu situasi orang di luar. Jadi yang mereka takutkan itu, kenapa mereka selalu melarang, karena mereka tidak mau kalau saya pulang malam. Terus kan itu setiap kita keluarga itu kan pasti ada biaya tuh kak, walaupun saya tidak
walaupun saya tidak dengan orang tua saya, tapi saya peka terhadap hal itu karena saya tahu kalau saya keluar itu pasti membuang-buang uang mereka. Itu juga kayak mungkin alasan mereka juga kenapa saya dilarang untuk berhimpun, karena dikira saya akan membuang uang saya dan tidak akan hanya kayak berfoya-foya begitu dan di himpunan. Jadi bagaimanapun saya juga menjelaskan kepada mereka bahwa saya di himpunan ini walaupun orang tua saya tidak mau kasih uang, saya tetap akan ikut. Kan tidak, di himpunan itu kan kita tidak bakalan kelaparan juga tentang kayak cuma begitu-begituan. Jadi makanya di dampak yang saya di alam itu kayak pokoknya intinya jangan terlalu malam begitu pulang. Tadi itu adik dilarang, kemudian kan tadi adik udah sampaikan bahwa ternyata adik sekarang berbohong, bahwa adik berbohong kepada orang tua bahwa adik sudah keluar dari kegiatan, ternyata masih berkegiatan. Apakah dari adik sendiri ada dampak atau ada rasa bersalah seperti itu pada orang tua? Sebenarnya jujur itu rasa bersalah sekali sih Kak, karena ini pertama kalinya juga bagi saya untuk berbohong besar seperti itu. Kan seperti yang saya cerita juga bahwa dimulai dari SD, SMP, SMA itu kan saya penurut sama beliau. Kalau mereka suruh keluar, saya pasti keluar. Jadi gitu. Dan di kampus ini saya betul-betul sudah kayak kelewatan sebenarnya sih kan, sudah kelewatan sebenarnya hal yang sudah karena di balik semua larangan itu pasti ada hal yang menurut mereka itu untuk kita jauhi. Jadi mereka suruh jadi dengan hal itu saya kayak rasa bersalah tinggi sebenarnya Kak. Cuman mau diapa, karena kalaupun saya tidak melakukan hal ini, kapan lagi saya akan lakukan? Jadi kalau saya terus menerus mengikuti kemauan orang tua saya tanpa ada usaha kayak lain-lainnya begitu, saya akan menjadi orang seperti itu terus saja. Kayak contohnya saya di kelas itu dampak yang saya dapat dari orang tua saya karena saya sering dilarang-larang ataupun dilarang untuk menyuarakan hal apapun itu. Jadi di kelas itu saya setiap ada yang bertanya, setiap ada yang didiskusikan, itu tidak pernah yang namanya angkat tangan, karena saya merasa takut kayak apakah jawaban saya ini salah, apakah jawaban saya ini merasa kayak nanti kurang tepat bagi dosen. Jadi saya tidak pernah menyuarakan seperti itu Kak. Jadi dengan hal tersebut saya kayak merasa bagaimana ya, sebenarnya sedih juga kalau sering berbohong seperti ini, tapi yang mau diapa, karena dengan berhimpun juga saya bisa mendapatkan diri saya. Maksudnya kayak saya tahu saya ini orangnya bagaimana sebenarnya. Karena kalau saya cuma diam duduk di rumah kayak cuma melakukan hal seperti biasa, saya tidak akan tahu siapa yang sebenarnya, maksudnya kemampuan seperti apa yang saya miliki dan kayak keahlian apa yang bisa saya lakukan di masa depan. Kan saya tidak selamanya akan bergantung terus pada orang tua saya. Jadi saya kayak ingin mencari hal-hal baru, tapi ya begitu Kak, karena orang tua saya bisa dibilang kulot, kayak mereka kan tidak tahu yang zaman modern itu seperti apa, karena mereka lahiran zaman tua semua, kayak banyak larang-larangan yang diberikan juga sama orang tuanya di atas, tapi makanya dia terapkan kepada anak-anaknya sekarang. Makanya di sini larangan tersebut itu masih berlaku di rumah saya. Pada intinya kalau Kakak tanya rasa bersalah atau tidak, ya pasti ada. Ya tapi saya akan menembusnya dengan hal yang akan mereka lihat nantinya, kayak pencapaian yang akan mereka lihat nanti. Walaupun saya hanya diam-diam, walaupun mereka masih dalam hatinya mereka bahwa saya tidak akan mendengar apapun, saya sering berbohong kepada mereka, tapi saya akan mewujudkannya di akhir. Karena saya juga sementara berusaha untuk lebih meyakinkan dan supaya mereka tahu bahwa dengan saya berhimpun begini, saya bisa mendapatkan suatu siapa sebenarnya saya ini. Jadi kayak skill apa yang bisa saya lakukan, jadi seperti itu Kak. Nah jadi adik punya rasa bersalah itu, tapi di satu sisi ternyata berhimpunan itu juga memiliki dampak baik untuk hidup adik, kayak yang tidak adik dapatkan di rumah ataupun dengan teman kampus bisa adik dapatkan di lingkungan himpunan. Nah selain
berarti kan adik sudah apa ya, ternyata adik merasa bersalah dengan apa yang karena sudah membohongi. Nah, apa adik sendiri pernah kayak karena merasa sudah bukan, apakah adik sendiri punya perasaan jenuh dan akhirnya mulai melawan? Kata melawan, sebenarnya ada, pernah melawan sama orang tua itu pernah pastinya, tapi ada memang satu kejadian di mana saya sudah betul-betul kayak di belakang kata jenuh dengan semua hal tersebut, tapi itu hanya saya lepaskan ke mama saya. Tapi kan jujur saya takut sekali sama papa saya, karena walaupun apapun itu papa saya itu lebih keras daripada mama saya. Jadi masa ceritakan itu, maksudnya kayak sudah mamaku ini sudah menekan-nekan saya sampai saya sudah betul-betul core emosi. Saya sudah keluarkan semua emosiku di situ dan betul-betul marah semarah-marahnya, dan timbul lagi masalah rasa bersalah karena saya di situ membuat orang tua saya menangis, itu membuat mama saya menangis. Jadi saya berpikir kata-kataku ini sudah menusuk sekali ternyata dengan mamaku, karena sampai-sampai beliau sudah tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menangis. Jadi dan saya sangat bersyukurnya beliau tidak mengadunya kepada papa saya. Mungkin kalau saya diadukan ke papa saya mungkin masalahnya akan lebih besar lagi, tapi ternyata beliau hanya pendam di dirinya, dan mama saya hanya mendiamkan saya selama beberapa minggu. Dia mendiamkan saya karena emosi saya sudah terluap. Dan beliau sudah merasa betul-betul kayak pada intinya dia hanya ingin tenangkan saja di pikirannya, karena dengan semua keluar kata-kata yang saya lontarkan di situ juga saya berpikir kayak saya juga merenungkan semua kata-kata saya bahwa saya itu salah dalam berbicara seperti itu, dan membuat saya yang paling saya sangat sedihkan itu saya sudah membuat orang tua saya menangis sehingga dia menjatuhkan air matanya, sedangkan orang tuanya dia tidak pernah membuatnya menangis, tapi anaknya sendiri membuat dia menangis. Jadi maka dari situlah saya jadi kayak sedih sekali melihat orang tua saya menangis. Jadi mungkin situasinya Ya, saya sangat mengerti apa yang adik rasakan. Perasaan bersalah itu saya sangat mengerti. Apakah dari kedua orang tua adik ini tidak mengizinkan, atau hanya salah satu yang tidak mengizinkan? Kalau bisa dibilang itu sebenarnya lebih banyak Kak, karena bagaimana ya, kalau papa saya ini mendengarkan apa kata mama saya, jadi apapun yang mama saya bilang itu berarti salah berarti salah untuk saya. Jadi papa saya mengikuti, dan disitulah dia berpikir bahwa oh iya keputusan mama ini berarti bagus, karena kan orang tuh tahu bagaimana kepada anaknya itu, bagaimana dia tahu bagaimana anak ini bisa seperti ini. Semua perkataan mama saya itu didengar sama papa saya, jadi semua hal yang menurut mama saya itu salah dia akan tetap orang keras dan itu. Jadi kayak pas dia bilang begitu papa saya jadi kayak lebih percaya, jadi dia bilang oh iya baik, kalau itu menurutnya baik untuk anakmu jadi lebih baik kau ikuti saja. Jadi papaku tuh mengikuti Kak, jadi dia mengikuti dan juga ikut melarang keras begitu, karena sudah gimana ya, kalau pulang kan setiap hari kalau pulang malam begitu kan tidak enak dilihatnya juga. Jadi papa saya sudah mulai timbul rasa jengkel juga kalau lama kelamaan seperti itu. Jadi dia begitu Kak. Apakah adik tidak ingin mencoba? Apakah adik pernah mencoba bicara langsung dengan papanya adik? Karena tadi kan hanya bicara sama hanya bicara sama mamanya saja. Papanya hanya mendengarkan mamanya adik, sehingga apa yang dia dibilang mamanya adik itu benar. Apakah ada pernah bicara dengan papanya adik? Kalau untuk bicara sih sebenarnya takut ya Kak, takut sekali. Saya paling takut sekali sama makanya semua hal yang aku bilang itu saya takuti semua, saya turuti semua juga, apapun yang dilarang saya turuti, karena bagi saya walaupun apa ya, dia tidak bakal memukul juga, tidak bakal memukul, tapi yang namanya kayak udah besar suaranya, sudah lantang suaranya, itu berarti tindakan yang kayak betul-betul saya sudah salah. Itu begitu Kak. Jadi saya sudah bicara baik-baik sama beliau ya,
walaupun beliau sudah kadang-kadang dia lega, maksudnya kayak dia sudah tenang pikirannya dan dia mulai-mulai terbuka dengan saya, tapi datanglah lagi mamaku ini kayak yang mama saya jadi mengkompor-kompor begitu. Jadi setiap saya bicara baik-baik sama papa saya pasti selalu ada mama saya. Jadi kayak setelah saya membicarakan semua hal yang saya inginkan, mama saya jadi kayak lagi mengkompor lagi. Disitulah papa saya kayak pikirannya acuk-acuk, kayak acak-acak lagi, kayak dia sudah jadi dia sudah pusing. Jadi yang masa saya dengar anaknya, aku istrinya, tapi kan ya mau bagaimana itu saya juga tidak bisa memaksa juga papa harus berpikir seperti bagaimana. Jadi ya cuman saya bisa buktikan saja kayak cuma begitu saja kak. Jadi kalau untuk masalah bicara baik-baik itu sudah sering saya bicara baik-baik, cuman kadang bicara baik-baik kadang gitu kompor oleh orang saya. Jadi sudah mencoba bicara juga tapi Sama saja. iya sama, karena apa ya, papanya juga pusing, mamanya yang begini, adik sendiri yang begini, jadi lebih memilih untuk tidak mengizinkan adik untuk mengikuti himpunan. Lanjut, dalam suatu waktu adik pernah merasa bahwa adik harusnya jujur, meskipun apapun resikonya, sebaiknya adik jujur. Seperti itu. Apakah pernah merasa seperti itu? Kalau masalah jujur sebenarnya sering juga jujur, cuman ya kan kakak tahu kalau kita jujur itu berarti masalah itu akan lebih besar nanti. Jadi kayak jujur pernah jujur, cuman begitu kayak merasa kalau saya jujur berarti saya sudah tidak bakal dipercaya lagi kalau saya jujur lagi. Jadi kalau saya untuk jujur sama bapak sering sih kak, maksudnya kayak walaupun saya terkedok begitu saya tetap harus jujur. Maksud saya kedapatan apa saya tetap jujur, walaupun itu memang sebenarnya kayak akan dampaknya ke saya, tapi untuk jujur ke mama itu susah. Kalau saya lebih jujur lagi ke mama saya lebih bakalan akan sulit lagi untuk keluar rumah. Bahkan pernah ada kata-kata mama saya yang sampai bilang kau tidak usah kuliah kalau kau hanya memikirkan himpunanmu. Seperti itu. Jadi kau kayak buat apa kau kuliah tapi kau hanya memikirkan himpunanmu yang tidak sama sekali tidak akan mempengaruhi nilaimu. Tapi ya di situ saya sudah mulai jujur. Kalau bapak saya bilang karena dengan saya juga kalau cuma belajar terus tidak, kan itu cuma hanya menambah pengetahuan tapi bukan skill ataupun kayak pengalaman yang kita dapatkan yang lainnya. Tapi itu tetap sama saja bohong ataupun jujur saya sama saja hal jawabannya, karena mereka itu tidak pernah menerima alasan apapun. Kalau sudah orang tua saya bilang tidak, berarti itu mutlak tidak bisa ditolak. Berarti adik sendiri kalau untuk keluar rumah ini masih diizinkan? Masih, kalau asal tidak membawa nama-nama himpunan. Iya betul kak, saya kayak untuk kalau pergi dengan keluarga atau saudara atau sepupu tetangga itu masih diizinkan karena kan sudah tahu. Tapi kalau untuk bilang alasannya kalau himpunan, orang tua saya benar-benar kayak langsung lain mukanya, kayak langsung marah gitu. Lanjut tadi di kantor bilang tadi himpunan tidak mempengaruhi nilai. Nah itu adik sudah jelaskan kepada orang tua dan ternyata masih tidak diizinkan. Sama saya jawabannya. Mungkin adik pernah membuktikan bahwa ini loh hasil saya, kenapa masih tidak diizinkan gitu? Ada satu kegiatan kak yang dimana saya menjadi ketua panitia di dalamnya, dan di situ mereka kayak lihatnya ini anak ini kerja terus kayak bekerja apa ya. Jadi orang tua saya penasaran, jadi dia tanya kok bekerja apa ini. Saya bilang saya membuat surat-surat, saya membuat hal-hal yang bersangkutan dengan acara kegiatan itu. Terus orang tua saya kaget, dia bilang gini, kenapa bisa kau tahu buat begini, kenapa bisa kau tahu bicara begini. Jadi saya langsung bilang ini yang saya dapatkan dari himpunan mak, ini pelajaran yang saya dapatkan dari himpunan, saya belajar ini dari himpunan. Begitu saya tegaskan seperti itu kepada orang tua saya. Terus beliau kaget bahwa kalau yang saya dapatkan itu
tapi kayak masih kurang sih Kak, sebenarnya masih kurang, kayak walaupun sudah membuktikan saya seperti itu, tapi bagaimana itu belum terlalu membuktikan bagaimana sekali. Karena kalau bisa dibilang pembuktian yang sebenarnya real yang orang tua saya lihat itu seperti materialistis begitu Kak, kayak kalau kau bisa menghasilkan uang gitu, baru mereka yakin, kalau mereka percaya oh iya ini yang kau dapatkan gitu. Jadi pembuktiannya itu harus harus berupa yang kayak material, kayak ada sesuatu barang yang bisa diberikan juga ke mereka gitu ya, pembuktiannya. Pernah melihat orang tuanya adik luluh dengan kegiatan adik himpunan, misalnya adik melakukan ini kemudian disetujui kegiatan adik di himpunan. Masih pada itu pernah pada saat awal-awal sebelum kejadian saya dapat yang alasan berbohong besar itu, saya pernah di situ, menurut saya bangga, kayak saya melakukan suatu kegiatan yang dimana itu kayak membuahkan hasil. Saya bisa mengajarkannya kepada saudara-saudara saya begitu. Jadi di situ orang tua saya kayak merasa dulu, oh anak ini bagus dan ternyata kalau di kampus, tapi dia walaupun belum tahu itu adalah hasil dari himpunan. Cuman ya saya ceritanya itu dari himpunan, tapi kayak gimana ya, awal-awal itu sebenarnya orang tua saya menanggapi baik dengan hal-hal himpunan. Cuman karena berbohong hal besar itu yang membuat saya orang tua betul-betul kecewa, dan disitulah sudah membuat mereka kayak justru sudah tidak bakalan terima lagi dengan alasan apapun karena sudah dikecewakan. Tapi kalau pada saat pertama-tama masuk himpunan, dan mereka tuh luluh dan mendukung. Tapi ya begitu, karena kesalahan saya juga, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua ini pernah luluh dengan kegiatan adik mengikuti kegiatan, tetapi karena satu hal kejadian besar, satu kejadian sehingga membuat kepercayaan orang tua adik itu hilang, jadi tidak percaya lagi. Jadi kegiatan himpunan ini disalahartikan, betul, dipandang membawa hal buruk. Kesimpulan bahwa adik ini ternyata diizinkan berhimpunan, tapi tidak dalam skala yang lama, kemudian tidak membuat kegiatan adik yang lain terhambat, tidak sampai mengurangi nilai, kemudian tidak sampai pulang larut. Kemudian karena satu kejadian adik berbohong, kemudian kepercayaan orang tua jadi hilang. Di satu sisi juga ternyata komunikasi adik dengan orang tua sangat-sangat minim, karena adik sendiri belum berani menceritakan hal-hal pribadinya adik, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan orang tua juga, adik belum berani menceritakan dengan orang tua. Kemudian di sini saya berikan pilihan. Yang pertama, adik harus memperlancar komunikasi dengan orang tua. Seburuk apapun itu, sejelek apapun itu, adik harus memiliki rasa keterbukaan dengan orang tua. Kemudian yang kedua, adik bisa bicara dengan papanya adik, karena mungkin ada setitik harapan. Sebenarnya papa adik itu percaya dengan adik. Kemudian adik sebisa mungkin tidak berbohong terhadap hal apapun itu kepada orang tua, karena ternyata berbohong itu bisa merugikan baik adik diri sendiri maupun orang tua, yang bisa nantinya menghambat hal-hal yang ingin adik lakukan. Kemudian adik bisa
Kemudian adik bisa melakukan perbuatan-perbuatan kecil atau pembuktian yang nantinya barangkali bisa membuat orang tua adik luluh dan akhirnya mengizinkan adik untuk melakukan kegiatan. Nah, dari adik sendiri, apakah ada kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan konseling kita kali ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari konseling ini yaitu permasalahan yang saya hadapi pastinya yang dimana orang tua saya itu sangat sebenarnya kalau jujur dari hati yang paling dalam itu mereka itu tidak mengizinkan karena mereka khawatir, mereka takut bahwa anaknya akan salah arah. Kan di sini mereka itu akan selalu menemani kita sampai kita ke masa depan, jalan yang benar. Mereka kan selalu menemani sampai kita betul-betul menentukan sudah masa depan kita. Oh, ini masa depan sudah saya. Jadi mereka itu kayak tahu dan dimana saya tuh masih butuh orang tua saya dan masih butuh dukungan dari orang tua saya. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan di sini ya, saya sebagai anak seharusnya lebih peka lagi terhadap orang tua saya harus lebih tahu lagi bahwa tidak semua hal yang seharusnya saya turuti di lalu-lalu itu harus saya turuti. Khususnya saya lebih bisa membangun kepercayaan kepada mereka, membangun hubungan baik ataupun membangun komunikasi yang baik, karena seperti yang Kak bilang, kalau kita kurangnya komunikasi dengan orang tua itu akan membuat kita jadi lebih banyak hal yang terjadi, kayak tidak ada niat untuk saling curhat-curhatan begitu, kayak begitu. Jadi pokoknya pada intinya di sini saya harus lebih lagi mengenal orang tua saya harus lebih juga mengenal diri saya sehingga saya bisa menemukan titik terangnya dalam masalah ini. Seperti itu. Terus senang mendengarnya, semoga adik bisa mengambil keputusan yang tepat setelah melakukan sesi konseling kali ini. Baik, sampai di sini saja sesi konseling kita. Mungkin adik bisa menghubungi saya barangkali ada masalah lanjut terkait permasalahan adik tadi. Jika ada salah kata atau salah perbuatan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian sesi konseling kita. Selamat sore.